Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teori konsumsi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Niketut Rizky Rahayu Suandari dengan NIM akhir 169 dan Putu Riani Gayatri dengan NIM akhir 176. Adapun sub pokok pembahasan yang pertama teori konsumsi Keynes, yang kedua teori konsumsi Irving Fisher, yang ketiga teori konsumsi Franco Modigliani, yang keempat teori konsumsi Milton Friedman, yang kelima teori konsumsi Robert Hall, yang keenam teori konsumsi David Leibson. Yang pertama, teori konsumsi Keynes. Keynes mengedepankan tentang analisis perhitungan statistik serta membuat hipotesa berdasarkan observasi kasual. Keynes menganggap perhitungan fluktuasi ekonomi negara dapat dihitung berdasarkan besarnya konsumsi dan pendapatan belanja rumah tangga. Adapun teori-teori dari Keynes, yang pertama hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Persamaannya yakni C sama dengan C0 plus B plus YD, di mana C besar adalah konsumsi, C0 adalah konsumsi otonomus, B adalah MPC, YD adalah pendapatan disposable. Selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC. MPC adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Persamaannya yakni MPC sama dengan delta C per delta YD. Jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan pendapatan disposable, sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari 1. Angka MPC juga tidak mungkin negatif, di mana jika pendapatan disposable terus meningkat, konsumsi terus menurun sampai 0 atau tidak ada konsumsi, sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Karena itu, MPC lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Berdasarkan gambar di samping, menunjukkan grafik konsumsi yang berbentuk garis lurus. Kurva konsumsi yang sudut kemiringannya lebih kecil daripada sudut 45 derajat menunjukkan bahwa MPC tidak mungkin lebih besar dari 1. Hal ini dibuktikan bahwa ketika pendapatan disposable meningkat sebesar 1000 unit, konsumsi hanya meningkat 800 unit atau angka MPC sama dengan 0,8. Selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau disingkat APC adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total dengan persamaan APC sama dengan C per YD. Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi daripada pendapatan mereka ketimbang si miskin. Terakhir, hubungan konsumsi dan tabungan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Dengan demikian, kita dapat menyatakan YD sama dengan C plus S, di mana S adalah saving. Kita juga dapat mengatakan setiap tambahan penghasilan disposable akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan disposable yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marginal atau MPS. Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable disebut kecenderungan menabung rata-rata atau APS. Selanjutnya, teori konsumsi Irving Fisher. Ekonom Irving Fisher mengembangkan model untuk menganalisis bagaimana konsumen rasional berpandangan ke depan. Dalam mengkonsumsi, konsumen menghadapi batasan berapa banyak pendapatan yang bisa dibelanjakan, yang disebut batas atau kendala anggaran. Saat konsumen memutuskan berapa banyak konsumsi saat ini dan berapa banyak pendapatan mereka yang ditabung, konsumen menghadapi batas anggaran antar waktu atau intemporal budget constraint. Adapun persamaannya C1 plus C2 per 1 plus R sama dengan Y1 plus Y2 per 1 plus R.
Persamaan di atas menghubungkan konsumsi dan pendapatan selama 2 periode. C1 adalah konsumsi pada periode 1 dan C2 adalah konsumsi pada periode 2. Begitu juga untuk Y1 adalah pendapatan pada periode 1 dan Y2 adalah pendapatan untuk periode 2. Tingkat bunga sama dengan 0, batas anggaran memperlihatkan konsumsi total pada 2 periode itu sama dengan pendapatan total. Bila tingkat bunga lebih besar dari 0, konsumsi dan pendapatan masa depan diskonto oleh faktor 1 plus R. Diskonto tersebut berasal dari bunga tabungan. Kurva indifference bisa menampilkan preferensi konsumen terkait konsumsi dalam 2 periode. Kurva indifference menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang membuat konsumen tetap merasa senang. Dipatasi oleh garis batas anggaran dan preferensi melalui kurva indifference, konsumen akhirnya akan menyukai kombinasi konsumsi terbaik dalam 2 periode. Selanjutnya, teori konsumsi Franco Modigliani. Model konsumsi siklus hidup atau disingkat LCH dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bloomberg. Model ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Sama halnya dengan model Keynes, model ini mengakui bahwa faktor yang dominan pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi adalah pendapatan disposable. Hanya saja, model siklus hidup ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Ternyata, tingkat pendapatan disposable berkaitan erat dengan usia seseorang selama siklus hidupnya. Model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode. Yang pertama, periode belum produktif. Pada periode ini, umumnya manusia belum menghasilkan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, mereka harus dibantu oleh anggota keluarga lain yang telah berpenghasilan. Yang kedua, periode produktif. Periode ini umumnya berlangsung dari usia sekitar 20 tahun. Selama periode ini, tingkat penghasilan meningkat. Awalnya meningkat cepat dan mencapai puncaknya pada usia sekitar 50-an tahun. Setelah itu, tingkat pendapatan disposable menurun, sampai akhirnya tidak mempunyai penghasilan lagi. Yang terakhir, periode tidak produktif lagi. Periode ini berlangsung setelah usia manusia melebihi 60 tahun. Pola konsumsi manusia berkaitan dengan periode hidupnya. Dengan kata lain, manusia harus merencanakan alokasi pendapatan disposable-nya. Ada saatnya mereka harus berhutang atau mendapat tunjangan, ada saat harus menabung sebanyak-banyaknya, dan akhirnya ada pula saat dia harus hidup dengan menggunakan uang tabungannya. Fungsi konsumsi yang dikembangkan berdasarkan teori ini adalah C sama dengan A WR plus C YL, di mana WR adalah kekayaan real, A adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari kekayaan, YL adalah pendapatan tenaga kerja, C adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari pendapatan tenaga kerja. Selanjutnya, Modigliani menganggap penting peranan kekayaan atau aset sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi. Maka nilai rumah dan tanah meningkat karena adanya kenaikan harga-harga surat berharga atau karena peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan, orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya, hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan seperti perubahan dalam investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain. Teori konsumsi Milton Friedman. Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen, permanent income hypothesis dikemukakan oleh Milton Friedman dalam bukunya A Theory of Consumption Function. Menurut Friedman, pendapatan dapat dibagi menjadi 2 jenis dan dirumuskan dengan Y sama dengan YP plus YT, di mana YP adalah pendapatan permanen dan YT adalah pendapatan sementara atau transitory income. Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan gaji. Samuelson dan Nordhaus mengartikan pendapatan permanen Friedman dengan tingkat pendapatan yang diterima rumah tangga apabila pengaruh-pengaruh temporer seperti cuaca, siklus bisnis jangka pendek, keuntungan atau kerugian mendadak dihilangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan sementara adalah bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Pendapatan sementara ini bisa berbentuk tambahan, berupa bonus dan menang lotre, ataupun berbentuk pengurangan. Misalnya biaya pengobatan sakit yang tiba-tiba pada pendapatan permanen. Dengan kata lain, pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata dan pendapatan sementara adalah deviasi acak dari rata-rata itu. Untuk melihat bagaimana dapat memisahkan pendapatan menjadi dua ini, dapat dilihat melalui contoh berikut. Yang pertama, Maria yang memiliki gelar sarjana hukum memperoleh gaji yang lebih besar dari John yang putus sekolah menengah. Penghasilan Maria yang lebih tinggi dihasilkan dari pendapatan permanen yang lebih tinggi, karena pendidikannya akan terus memberinya gaji yang lebih tinggi. Yang kedua, Sue seorang petani jeruk Florida berpenghasilan lebih rendah dari biasanya karena tahun ini terjadi pembekuan yang menghancurkan panennya. Dan Bill seorang petani jeruk California yang memperoleh lebih dari biasanya karena pembekuan di Florida menaikkan harga jeruk. Pendapatan Bill yang lebih tinggi dihasilkan dari pendapatan transitori yang lebih tinggi, karena dia tidak memiliki kemungkinan yang lebih besar dibanding Sue untuk memiliki cuaca yang lebih baik di tahun depan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk pendapatan memiliki derajat persistensi yang berbeda pula. Pendidikan yang baik memberikan pendapatan yang lebih tinggi secara permanen, sedangkan cuaca yang baik hanya memberikan pendapatan yang lebih tinggi untuk sementara. Menurut Friedman, tindakan konsumsi dilandaskan atas dasar pendapatan permanen yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan konsumen akan menggunakan tabungan dan pinjaman dalam menstabilkan konsumsi saat terjadi perubahan-perubahan transitoris yang mengurangi pendapatan. Kesimpulannya, Friedman menganjurkan bahwa fungsi konsumsi haruslah dipandang dengan pendekatan C sama dengan alpha YP, di mana alpha adalah konstanta yang mengukur bagian dari pendapatan permanen yang dikonsumsi. Dalam hipotesis teori konsumsi Friedman, konsumsi berada secara proporsional terhadap pendapatan permanen, di mana APC sama dengan C per Y sama dengan alpha YP per Y. Menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan sekarang. Bila pendapatan sekarang secara temporer naik di atas pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata secara temporer akan turun. Sebaliknya, bila pendapatan sekarang secara temporer berada di bawah pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan naik. Teori konsumsi Robert Hall. Robert Hall menjadi ekonom pertama yang menggunakan perpaduan antara pandangan teori konsumen dengan asumsi ekspektasi rasional. Asumsi ekspektasi rasional menyatakan bahwa konsumen akan menggunakan seluruh informasi dalam membuat ramalan tentang masa depan. Hipotesis pendapatan permanen diasumsikan benar dan konsumen memiliki ekspektasi rasional. Perubahan konsumsi menjadi tidak dapat diprediksi. Hal ini membawa konsekuensi logis. Variabel konsumsi dapat dikatakan mengikuti jalan acak atau random walk. Menurut hipotesis pendapatan permanen, konsumen akan menghadapi pendapatan yang berfluktuasi dan berusaha meratakan tingkat konsumsinya sepanjang waktu. Sepanjang waktu, konsumen merubah konsumsi karena menerima informasi yang menyebabkan perubahan ekspektasinya. Hanya pada saat tertentu, konsumen dikejutkan dengan perubahan dalam konsumsi yang tidak dapat diprediksi. Pendekatan ini memiliki implikasi tidak hanya pada peramalan, tetapi juga terhadap analisis kebijakan ekonomi seperti kenaikan pajak. Kenaikan pajak akan membuat konsumen merevisi ekspektasi dan mengurangi konsumsi. Tahun berikutnya, konsumsi tidak berubah karena tidak ada kebijakan lain. Namun, ekspektasi tidak bisa diamati secara langsung. Cukup sulit mengetahui bagaimana dan kapan suatu kebijakan seperti kebijakan fiskal mengubah permintaan agregat. Pembahasan terakhir adalah mengenai teori konsumsi David Levson. Para ekonom mulai menggunakan bidang studi lain dalam usaha mereka menjelaskan perilaku konsumsi. Salah satu bidang studi tersebut adalah psikologi. Mengingat bahwa keputusan konsumsi tidak melulu dibuat oleh Homo economicus yang ultra rasional, keputusan ekonomi dibuat oleh manusia yang tingkah lakunya bisa jauh dari rasional. Ekonom terkenal yang menggunakan pendekatan psikologi dalam meneliti tingkah konsumen adalah David Levson. Levson menyatakan
Banyak konsumen menilai diri mereka sendiri sebagai pembuat keputusan yang tidak sempurna. Dalam surveinya, 76% masyarakat Amerika Serikat menyatakan tidak cukup menabung untuk masa pensiun. Lawson berpendapat, ketidaklayakan dalam menabung dihubungkan dengan fenomena dorongan gratifikasi instan. Pertimbangkan dua pernyataan berikut. 1. Anda pilih A 1 permen hari ini atau B 2 permen untuk besok. 2. Anda pilih A 1 permen dalam 100 hari atau B 2 permen dalam 101 hari. Saat dihadapkan pada pilihan seperti itu, kebanyakan orang akan memilih jawaban A untuk pertanyaan 1 dan B untuk pertanyaan 2. Singkatnya, mereka lebih sabar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Hal ini meningkatkan kemungkinan adanya preferensi konsumen menjadi tidak konsisten dengan waktu, atau time inconsistent, di mana mereka mungkin mengubah keputusan mereka hanya karena berlalunya waktu. Seseorang yang menghadapi pertanyaan 2 dapat memilih B dan menunggu 1 hari lagi untuk permen tambahan. Tetapi, setelah 100 hari berlalu, dia dihadapkan dengan pertanyaan 1. Dorongan gratifikasi instan bisa menyebabkan orang tersebut mengubah jawabannya menjadi A. Karena alasan psikologi, yaitu dorongan gratifikasi instan inilah, konsumen mungkin tidak berpikir rasional dan menuruti egonya, lalu menerapkan perilaku inkonsisten waktu, dan akhirnya menabung lebih sedikit dari yang mereka lakukan. Cerminan perilaku seperti ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya seorang ibu rumah tangga yang akan memborong barang-barang keinginannya, lalu berjanji akan menabung untuk hari tua. Namun keesokan harinya ibu rumah tangga tersebut datang kembali dan melakukan hal yang sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, terima kasih.